Halo, selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Heri Oron kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah informasi dan berita aktual telah kami sajikan dalam tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama yang akan kami sajikan untuk Anda. Warga yang terdampak banjir rob di Merauke dievakuasi polisi. Dua anggota kelompok kriminal bersenjata ditangkap polisi. Perayaan Hari Raya Imlek di Merauke berlangsung meriah. Anggota Polsek Kimam dan tentara turut membantu warga yang terkena banjir rob di Pulau Moi, Distrik Kimam, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan. Bencana air pasang saat ini tidak seperti biasanya. Banjir kali ini mencapai 1-2 meter dari bibir pantai dan disertai hujan dan angin kencang, sehingga halaman rumah warga tidak luput dari banjir. Polisi menghimbau warga agar segera mengungsi ke Dusun Yawasir yang tanahnya lebih tinggi sampai cuaca membaik karena badai diperkirakan masih akan terjadi hingga 28 Januari. Prakirawan cuaca BMKG Papua Ardi mengatakan banjir rob disebabkan air laut yang pasang atau gelombang yang tergenang pada kawasan yang lebih rendah daripada permukaan air laut. Menurutnya, naiknya air laut disebabkan fenomena super new moon atau fase bulan baru pada tanggal 21 Januari dan dibarengi posisi atau jarak yang terdekat dengan bumi. Banjir rob sendiri ini terjadi karena air laut yang naik atau pasang maksimum dari air laut itu di mana mengakibatkan adanya genangan. Genangan ini terjadi karena daerah atau topografi di daerah pesisir itu lebih rendah daripada permukaan air laut sehingga terjadinya genangan. Nah, kami mengimbau masyarakat khususnya di daerah pesisir untuk waspada terhadap potensi kenaikan air laut tersebut. Banjir rob ini adalah hal biasa yang terjadi, ditambah juga ini bukan suatu fenomena yang luar biasa seperti tsunami. Air memang wajar untuk naik, tapi kalau kita melihat di kondisi di Papua, terlebih khusus di Jayapura, potensi terjadinya banjir rob secara signifikan tidak pernah kita rasakan. Memang air boleh naik, tapi dia surut dengan cepat. Oleh sebab itu masyarakat tidak panik menghadapi banjir rob, tetapi tetap waspada. Air pasang terjadi di perairan utara dan selatan Papua yang meliputi Merauke, Supiori Utara, Biak Numfor, Sarmi, Kota Jayapura, dan Kabupaten Jayapura. Banjir rob ini tidak ada kaitannya dengan gempa bumi dan tidak berpotensi tsunami. Muhammad Ridwan dan Arthur melaporkan dari Merauke dan Kota Jayapura. Cuaca buruk juga melanda pantai Binaloka Merauke, Papua Selatan. Puluhan nelayan di kawasan ini selama beberapa pekan juga tidak bisa mencari ikan. Bahkan gelombang tinggi yang menerpa kawasan pesisir itu menyebabkan kapal yang tertambat rusak parah. Ratusan kapal nelayan saling bertabrakan akibat gelombang setinggi 3 meter yang menerpa kawasan ini. Para nelayan terpaksa berlarian turun ke laut untuk mengevakuasi kapal-kapal mereka ke darat agar tidak hanyut terbawa gelombang. Pak, kira-kira berapa tingginya nih ombaknya nih Pak? Ya 3 meter tadi. iya, kurang lebih. Nah ini jadi sementara nih nelayan ini cuma bikin baik mengamankan ya perahu. Ya, betul. Biasanya kenapa dia Pak kalau ombak tinggi begini perahunya nih? Ini kalau ombak begini kalau tidak dijaga kan dia laras. Oh lari ya? Lari Tabrakan juga hancur ya? tabrakan, kalau dia lari ya tabrakan hancur sudah. Kemarin sempat turun Pak cari ikan toh? Iya. Berapa hari itu Pak? Cuma 1 hari kita pulang karena ombak. Ombak lagi ya? Ombak tinggi yang mencapai 3 meter disertai angin kencang secara tiba-tiba melanda perairan Merauke. Banyak nelayan yang tidak menduga karena selama beberapa hari terakhir cuaca cukup baik, bahkan sebagian nelayan sudah memberanikan diri mencari ikan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.
Cuaca buruk yang berkepanjangan di Merauke menyebabkan nelayan di perkampungan Payum tidak bisa mencari ikan. Kondisi ini mendorong mereka untuk mencari akal agar tetap bisa menafkahi keluarga mereka. Setiap pagi sejumlah nelayan di Kampung Payum, Merauke mencari ikan di pinggir laut sekedar hanya untuk makan dan membeli beras. Tentu hasilnya tidak mencukupi. Selama lebih dari 3 minggu mereka menganggur, tentu uang tersimpan semakin menipis. Sementara belum ada tanda-tanda cuaca akan membaik. Kampung nelayan Payum yang terletak di pinggir kota Merauke termasuk kawasan yang dilanda gelombang tinggi dan banjirop. Pada malam hari mereka terpaksa mengungsi ke lokasi yang aman seperti di gedung sekolah, gereja, atau sanak keluarga. Bapak Yan sudah berapa hari tidak melaut ini? Sudah 3 minggu. 3 minggu. Kenapa Bapak Yan? Karena ombak, angin. Ombak berapa meter itu? Itu ombak ya kita 1 meter lebih, ada 80 meter. Nah, jadi sekarang ini cuma cari-cari ikan bagaimana ini? Cari ikan ini cuma ini saya Bapak sudah lihat toh, kita dapat ulang sedikit untuk bisa jual, untuk kita bisa beli beras 1-2 kilo, 1 kilo. Bapak Yan, selama air besar ini, air rob ini, kalau malam mengungsi semua? Ya, semua mengungsi. Mengungsi kemana? Mengungsi ke teman-teman yang di bagian darat. Ya. Ada yang ke sekolah juga? Ada yang ke sekolah, ada yang ke gereja. Kenapa Bapak Yan mengungsi begini? Itu gara-gara ombak, Takut air naik gitu? angin, Air besar ya? air besar. Cuaca buruk hingga saat ini masih melanda perairan selatan Papua. Gelombang disertai angin kencang menghantam kawasan pesisir dan menciutkan nyali nelayan untuk mencari ikan. Nelayan berharap cuaca segera membaik karena mereka menggantungkan nafkah dari mencari ikan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama dengan kami dalam Berita Papua. Dan bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami, akan kami sajikan kembali 3 berita utama kami di hari ini. Warga yang terdampak banjir rob di Merauke dievakuasi polisi. Dua anggota kelompok kriminal bersenjata ditangkap polisi. Perayaan Hari Raya Imlek di Merauke berlangsung meriah. Polisi menangkap 2 anggota kelompok kriminal bersenjata di Pelabuhan Iwot, Kabupaten Bovendigul, Provinsi Papua Selatan. Kedua pelaku ditangkap saat menyelundupkan 4 pucuk senjata api laras panjang beserta 18 butir peluru. Polisi juga menyita uang tunai sebesar Rp3.800.000. Kedua pelaku mengaku menyelundupkan senjata dari Papua New Guinea. Kapolres Bovendigul AKBP Iko Mangbudiarta mengatakan 2 pelaku penyelundupan senjata lewat jalur Kabupaten Pegunungan Bintang melalui jalur sungai menggunakan kapal cepat. Mereka akan bergerak menuju ke perbatasan Punggung Yokin dari Bovendigul lewat sungai. Bovendigul sementara tidak ada, ini hanya melintas. Jadi mereka barter menjual emas di PMJ dan hasil penjualan emas itu untuk membeli senjata, dan dia akan kembali dari PMJ lewat daerah Bovendigul, satu-satunya daerah pelintasan yang aman lewat sungai. Mereka di pelabuhan kecil, dia akan naik ke atas. Kenapa saya bilang satu-satunya aman yang masuk kota? Karena seluruh perbatasan sudah diisi dengan dijaga oleh pos-pos teman-teman dari Satgas Pautas Batalion 725. Baik, untuk sampai ke Iwot mereka tuh hanya sekedar dalam hal ini mereka singgah di situ, ataukah dalam ini senjata itu lewat darat dan
bertemunya di situ baru kapan? Ya, jadi mereka ngambil senjata di seberang, di BMJ, dibawa lewat darat sini. Lewat darat disembunyikan di pinggir sungai. Nah, untuk penjemputannya itu mereka menyewa longboat dari pelabuhan besar, Pelabuhan Tanah Merah, untuk mengambil di tempat persembunyian senjata. Jadi rekan-rekan yang 2 orang ini memang tugasnya menunggu senjata untuk. Kapolres juga meminta personelnya terus berpatroli dan bersiaga di perbatasan Papua New Guinea, sehingga seluruh aktivitas di Sungai Boven bisa terpantau. Kedua anggota KKB itu langsung ditahan di Mapolres Bovendigul. Keduanya dijerat dengan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang senjata api dengan ancaman hukuman penjara maksimal seumur hidup. Dari Bovendigul, Papua Selatan, Hendra melaporkan. Belakangan ini warga di distrik Okaba, Merauke resah dan mengeluh karena kawanan pencuri sapi beraksi menggondol sapi yang merupakan harta benda yang sangat berharga. Sedikitnya ada 6 warga di Okaba yang telah melapor karena kehilangan sapi. Mereka melapor ke Polsek Okaba yang kemudian segera ditindaklanjuti dengan menurunkan sejumlah anggota untuk menangkap para pelaku. 4 pelaku berhasil ditangkap saat hendak mengangkut daging sapi yang sudah dimasukkan ke dalam karung. Modus pelaku adalah memotong sapi curian tersebut, kemudian dagingnya mereka masukkan ke dalam beberapa karung sehingga mudah diangkut dengan sepeda motor. Kasih Humas Polres Merauke AKP Ahmad Nurung mengatakan komplotan ini berjumlah 5 orang dan masing-masing mempunyai peran. Saat ini polisi masih memburu seorang pelaku lagi. Dan alhasil sampai saat ini ya, pelakunya sudah ditemukan atau sudah ditangkap ada 4 orang. Yang diduga pelaku ada 5, namun yang satunya masih DPO. Inisial dari para pelaku ini adalah WWH, ya. Kemudian yang kedua BG, yang ketiga F, dan yang keempat AAR. Ya. Kemudian kronologisnya, ya, dari para pelaku ini memang sudah punya rencana. Pada saat itu saudara M, F, dan D di Okaba, datang ke Okaba, kemudian singgah di rumah singgah saudara W di Alaku. Nah, disitulah mereka mulai membuat suatu rencana dan mengatur para kegiatan mereka ini untuk mengeksekusi ternak atau sapi yang ada di wilayah Okaba. Pelaku mengaku daging sapi curian ini akan mereka bawa ke distrik Kurik untuk dijual. Total ada 16 ekor sapi yang berhasil mereka curi di Okaba. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Sembilan pelaku pencurian konsentrat tambang PT Freeport Indonesia saat ini masih terus menjalani pemeriksaan di Mapolres Mimika. Kapolres Mimika AKBP Gede Putra mencurigai ada pihak tertentu yang menyuruh para pelaku untuk mencuri konsentrat. Kendati dari hasil pemeriksaan sementara, mereka tidak mengakui hal tersebut. Orang berkaitan dengan kasus konsentrat sudah kita tetapkan sebagai tersangka dan sudah kita lakukan penahanan. Dan itu pun masih kita lakukan pengembangan berkaitan dengan adanya mungkin pihak-pihak lain. Ya, karena dari keterangan daripada si pelaku ini ada juga yang mendanai kegiatannya mereka. Nah, itu kita lagi proses pendalaman. Oh, ada yang mendanai ya? Polisi menyita barang bukti berupa 34 karung konsentrat dan uang tunai puluhan juta. Polisi saat ini juga terus mendalami keterlibatan orang dalam terkait kasus ini. Anggota Lanal Timika bersama Satgas Amole menangkap para pelaku pekan lalu. Mereka ditangkap di Pelabuhan Portside sekitar pukul 2 dini hari. Dari tangan 9 pelaku, petugas mengamankan 34 karung berisi konsentrat dan uang tunai lebih dari 70 juta rupiah dan 1 buah handphone
Seperti diketahui, konsentrat tersebut mengandung emas, tembaga, dan perak, dan dalam 1 tahun PT Freeport bisa menghasilkan sebanyak 1,1 juta ton konsentrat. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama dengan kami dalam Berita Papua. Dan bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami, akan kami sajikan kembali 3 berita utama kami di hari ini. Warga yang terdampak banjir rob di Merauke dievakuasi polisi. Dua anggota kelompok kriminal bersenjata ditangkap polisi. Perayaan Hari Raya Imlek di Merauke berlangsung meriah. Perayaan Imlek di Merauke Ahad kemarin digelar di Wihara Arya Dharma Jaya, Wasur, Merauke. Wihara dibuka hingga pukul 9 malam untuk memberikan kesempatan bagi umat yang datang beribadah secara bergantian. Biasanya wihara hanya dibuka selama 2 atau 3 jam saja. Namun kali ini diperpanjang agar umat Buddha yang berjumlah 80 keluarga di Merauke bisa nyaman beribadah. Di Wihara Arya Dharma Jaya ini dalam perayaan Imlek memang sangat sederhana, dan para umat wihara, umat Buddha di sini dalam merayakan Imlek mereka tidak datang bersamaan, karena untuk Imlek ini mereka sembahyang mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena masih ada kesempatan untuk merayakan Imlek. Ya, jadi mereka datang tidak bersamaan, gantian. Seperti itu. Nah, kalau untuk dibukanya tempat ibadah ini seperti apa, Romo? Artinya ada waktunya? Kalau waktunya, kalau untuk hari ini pas Imlek pertama ini 1 hari penuh sampai jam 9 malam buka wihara ini. Mereka kesempatan silakan untuk sembahyang mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Kalau biasanya kalau tidak Imlek seperti ini, artinya kalau tidak tahun berangsur biasanya hanya dibuka berapa jam aja? Oh, ini paling 2 jam 3 jam aja. Oh gitu. Ya, itu. Karena ini kan beransur-ansur gantian, jadi sampai jam 9 malam. Itu kenapa datangnya beransur-ansur, Romo? Gimana? Itu? Kenapa datangnya beransur-ansur itu umat itu? Mereka memang bergantian karena mungkin karena Imlek mereka sibuk masing-masing toh. Gitu. Jadi ada waktu diutamakan ke wihara dulu. Itu. Biasanya berapa banyak umat yang datang? Umatnya sekitar 128. Cuman kalau banyak yang di luar pulau sih, kalau yang ada paling 85, 26 seperti itu. Kalau untuk makna Imlek sendiri apa? Oh, maknanya di sini bahwa dalam perayaan Imlek ini di mana kita selalu dalam bertingkah laku dengan sikap rendah hati, lemah lembut terhadap lingkungan. Di sini tetap menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi dan Bhinneka Tunggal Ika. Tema perayaan Imlek di Merauke tahun ini memfokuskan pada peningkatan toleransi umat beragama dan berharap terus mendapat rejeki di tahun baru. Perayaan Imlek di Merauke juga akan dimeriahkan dengan berbagai atraksi menarik seperti barongsai. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Pangdam 17 Cendrawasih sengaja bertemu dengan sejumlah tokoh agama di Jayapura pasca penangkapan Gubernur Papua Lukas NMB. Dalam pertemuan tersebut, Pangdam mengajak semua pihak untuk tetap menjaga keamanan dan ketertiban di Papua. Pangdam mengatakan peran tokoh agama sangat penting untuk menjelaskan proses hukum yang dialami mantan Gubernur Papua Lukas NMB agar tidak terjadi salah paham. Warga diminta juga tetap mendoakan agar proses hukum yang dijalani Lukas NMB berjalan dengan adil dan jujur. Kita doakan semoga penanganan kesehatan beliau ini menjadi lebih baik. Ya. Nah, seandainya kalau memang terjadi hal-hal yang sebenarnya sih kita tidak harapkan bersama, namun pertama saya harap semua masyarakat agar bisa tenang, ya,
jangan terprovokasi. Kalau seandainya ada upaya-upaya untuk menimbulkan kerusuhan, mari sama-sama kita jaga. Ya. Secara internal TNI Polri, Polda dan Kodam sudah siap. Artinya siap untuk mengantisipasi kemungkinan yang ya. Tapi saya berharap komunikasi untuk mencegah ini segala kemungkinan yang terjadi yang kita tidak inginkan itu yang menjadi prioritas kita. Ya, melalui acara-acara seperti ini, ya Komsos ini, saya berharap ini bisa minimal menekan. Karena kita kan masalah umur kan, ya saya juga pasti akan kembali juga ke sana. Jadi cuman ini kan masalahnya ya kita harus sama-sama menyikapi itu dengan baik lah. Pangdam juga menghimbau masyarakat di Bumi Cendrawasih untuk tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi. Situasi di Papua hingga kini masih aman. TNI Polri sudah menyiapkan langkah-langkah penanganan isu-isu yang beredar dengan menyediakan ratusan personel dan meningkatkan patroli, khususnya di daerah rawan konflik untuk mengantisipasi kericuhan. Dari Kota Jayapura, Papua, Hendra melaporkan. Pemerintah Provinsi Papua Barat akan menyediakan 4 kapal laut yang akan digunakan untuk antar jemput warga yang akan mengikuti ibadah perayaan Pekabaran Injil di Tanah Papua pada 5 Februari mendatang. Perayaan Pekabaran Injil akan dipadati ribuan masyarakat, tidak hanya warga Manokwari tetapi juga warga dari kabupaten kota yang dipastikan akan selalu hadir setiap kali perayaan ini digelar. Selain itu, perayaan HUT Pekabaran Injil juga akan dihadiri Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan Sultan Tidore di Pulau Mansinam. Sesuai dengan arahan Bapak Gubernur dan juga beliau pengalaman beliau dan keluarga ketika mengunjungi Mansinam, sehingga beliau mengarahkan bahwa untuk 5 Februari nanti kita ansih menggunakan kapal. Panitia menyiapkan kapal. Soal masalah nanti perahu itu silakan. Ini kenapa harus kapal? Karena untuk ya mengurangi resiko. Karena kalau yang bapak-bapak saja naik perahu sih tidak apa-apa. Karena ini ada ibu, anak yang nanti datang untuk beribadah, sehingga orang datang beribadah kita melayani dengan kapal sehingga mereka tiba itu dengan selamat dan dalam kondisi yang siap begitu. Soal nanti ada yang mau naik perahu, ya itu kami serahkan kepada masing-masing orang. Tapi yang jelas bahwa kami berupaya untuk menyiapkan kapal yang nanti stay, kami berharap 3 atau 4 hari sebelum hari H. 4 kapal akan disediakan untuk mencegah kecelakaan laut karena dikhawatirkan membeludaknya warga, menyebabkan daya tampung kapal tidak mencukupi sehingga dibutuhkan kapal tambahan atau bantuan. Edi Musahidin melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua. Saya Heri Orun mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan wanyam.